Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan pelajaran IPS kelas 7 semester 1 pada materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar, mudah, dan menyenangkan. Untuk itu, mari kita mulai dengan pembelajaran yang pertama. Mulai dengan pembelajaran yang pertama, tahukah kalian yang dimaksud dengan pengertian sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah semua apa saja yang ada di alam ini dan dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam jumlahnya sangat banyak sekali. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan batasi pada sumber daya alam yang berupa hutan dan barang-barang tambang. Pada materi potensi sumber daya alam Indonesia kali ini, kita akan bahas ada dua materi, ada dua potensi, yaitu yang pertama adalah potensi sumber daya hutan, dan yang kedua adalah potensi sumber daya tambang. Kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Yang pertama adalah potensi sumber daya hutan. Indonesia sebagai negara yang memiliki iklim tropis, mempunyai potensi sumber daya hutan yang sangat banyak. 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia merupakan hutan. Hal itu dapat kita jumpai di Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera. Luas hutan namun sekali ini sudah mengalami penurunan. Karena dari hutan yang tersedia tersebut kini telah beralih fungsi. Dialihfungsikan sebagai tempat pemukiman, tempat pertanian, bahkan pusat-pusat perbelanjaan atau pabrik. Kalian tahu hasil hutan anak-anak? Hasil hutan sangat banyak dan beragam. Namun hasil hutan yang utama adalah kayu. Ya. Ada 4.000 jenis kayu tumbuh di Indonesia. Di antaranya, di sini hanya dapat Ibu jelaskan beberapa kayu yang banyak dimanfaatkan di Indonesia. Yang pertama adalah kayu keruing, meranti, agatis, dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kayu rasa mala dan akasia banyak dihasilkan di Pulau Jawa. Sebelum kita mulai membahas tentang potensi sumber daya tambang, baiklah Ibu akan mengingatkan akan manfaat hutan. Manfaat hutan ada 5, bahkan mungkin masih banyak lagi akan dapat kita gali manfaat hutan. Namun di sini hanya akan Ibu sampaikan ada 5 manfaat hutan yang utama. Yang pertama, hutan adalah sebagai tempat untuk menyimpan air, sehingga tidak akan mudah terjadi kekeringan. Yang kedua, hutan merupakan tempat tumbuhnya flora dan fauna, sehingga dengan adanya hutan, flora dan fauna jumlahnya dan ragamnya menjadi terjaga. Ketiga adalah mencegah terjadinya erosi atau kerusakan tanah oleh air hujan. Kemudian yang keempat, dapat menghasilkan oksigen. Karena dengan adanya hutan, maka dapat menyerap karbon dioksida dan bisa menghasilkan oksigen yang banyak. Oleh karena itu, maka pemanasan global dapat diatasi. Kemudian yang kelima adalah sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitar hutan. Untuk itu, alangkah baiknya kita harus selalu bisa menjaga hutan agar tetap lestari. Untuk berikutnya, kita bahas potensi sumber daya tambang. Yang utama adalah barang tambang batubara dan minyak bumi. Untuk tambang batubara, di Indonesia merupakan penghasil batubara nomor 6 terbesar di dunia. 0,5% cadangan batubara dunia dihasilkan oleh Indonesia.
kurang lebih mencapai 246 juta ton per tahun batu bara dihasilkan di Indonesia. Batu bara di Indonesia dapat kita jumpai di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Hasil batu bara di Kalimantan, terutama dari Kalimantan Timur, yaitu lembah Sungai Berau dan Samarinda. Di Sumatera, batu bara kita jumpai di Sumatera Barat, yaitu di Umbilin dan Sawalunto. Sumatera Selatan, yaitu di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Untuk tambang minyak bumi dan gas alam, Indonesia pun juga merupakan penghasil yang sangat banyak. Namun anak-anak, sesuai dengan pemakaian minyak bumi dan gas alam di Indonesia yang sangat banyak karena jumlah penduduknya juga sangat banyak. Oleh karena itu, minyak bumi dan gas alam cadangannya semakin terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus-menerus dilakukan. Bahkan ada yang memprediksi bahwa Indonesia kemungkinan beberapa puluh tahun yang akan datang, dari negara pengekspor minyak bumi, kita bisa menjadi negara pengimpor minyak bumi karena jumlah minyak bumi dan gas alam yang semakin berkurang. Untuk selanjutnya, kita akan membahas potensi kemaritiman Indonesia. Anak-anak, kalian tahu luas laut Indonesia adalah 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia juga bisa disebut sebagai negara maritim karena lautnya yang sangat luas, yaitu mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersimpan kekayaan yang luar biasa besarnya. Kekayaan laut tersebut semua dapat dimanfaatkan oleh manusia. Namun, selain di dalam laut, ternyata di sekitar laut pun juga menyimpan kekayaan yang berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal sebagai sumber daya pesisir. Sebagai negara yang luas wilayah lautnya, maka Indonesia merupakan negara penghasil ikan yang sangat banyak, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar. Potensi lestari tersebut merupakan daya upaya untuk penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi, sehingga jumlah ikan tetap terjaga. Macam ragam ikan pun juga tetap akan terjaga, agar tidak akan terjadi pengurangan populasi ikan. Selain kekayaan laut, Indonesia juga menyimpan kekayaan hutan mangrove. Laut Indonesia berada di wilayah pesisir yang semuanya merupakan potensi untuk tumbuhnya hutan mangrove. Ada tumbuhan bakau, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Umumnya, hutan mangrove atau bakau berkembang di pantai yang terlindung oleh muara sungai atau laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove, yaitu sebagai potensi sumber daya alam Indonesia yang mempunyai fungsi ekologis dan mempunyai fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai tempat habitat atau tempat berlindung untuk binatang laut agar terlindung dan dapat berkembang biak dengan baik. Fungsi ekologis yang lain yaitu hutan mangrove dapat melindungi pantai dari abrasi. Sedangkan fungsi hutan mangrove yang berupa nilai ekonomis adalah kayu dari pohon hutan mangrove
bisa bermanfaat untuk makhluk hidup, terutama manusia, sebagai bahan untuk membuat kertas, dan kayu arangnya bisa untuk membuat arang untuk bahan bakar. Untuk materi berikutnya adalah hasil laut yang berupa terumbu karang. Selain memiliki hutan, bakau, dan perikanan, Indonesia juga merupakan negara dengan terumbu karang yang sebagai potensi kelautannya bisa diandalkan. Terumbu karang adalah terumbu berupa batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Hal tersebut tertimbun sampai ribuan koral sehingga membentuk koloni koral dan akhirnya terjadilah terumbu karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang yang luar biasa banyaknya. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer atau setara dengan 18% dari terumbu karang seluruh dunia. Suatu hasil yang luar biasa dan pantas kita banggakan. Tidak hanya sekedar bangga anak-anak, kita harus tetap menjaga kelestariannya agar semua sumber daya alam yang kita miliki di Indonesia ini dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikianlah anak-anak materi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia pada mata pelajaran IPS semester 1 untuk kelas 7. Kita akan berjumpa dengan materi berikutnya yang lebih menyenangkan. Materi ini dapat kalian baca dan pelajari di buku paket untuk SMP pada halaman 22 sampai halaman 37. Terima kasih dan sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Sampai jumpa.